Aku Flo, Florencia Kalista Tavares, biasa dipanggil Flo. Aku ownernya dari Klepot Popo. Aku tuh orangnya lumayan ribet. Kenapa? Karena buat beberapa hal yang orang-orang umum mungkin biasa aja, santai-santai aja, atau nggak kenapa-napa, tapi di titik-titik itu biasanya aku ribet. Ataupun sebaliknya. Yang kedua mungkin kalau aku itu orangnya apa adanya. Muka aku tuh nggak bisa dibohongin, jadi kayak jarang banget mikir perasaan orang mungkin. Kalau kata orang empatinya nol mungkin. Soalnya ya aku seapa adanya itu aja sih. Kalau makanan sendiri buat aku adalah sesuatu yang bukan cuman untuk ngenyangin perut yang pasti, bukan cuman untuk buat bertahan hidup, bukan cuman untuk sekedar menjaga kesehatan, tapi juga makanan buat aku adalah sesuatu yang bisa bikin mood dari nggak oke jadi oke. Sesuatu yang biasanya aku labelin sebagai reward kadang-kadang. Jadi kayak kalau udah habis capek kerjaannya berat gitu, aku biasanya reward salah satunya tuh dengan makanan sih, makan enak atau makanan hal-hal yang kuliner yang nggak pernah aku cobain gitu. Bisnis buat aku adalah sebenarnya tanggung jawab. Jadi kayak Tuhan kasih Klepot Popo ke aku bukan berarti untuk cuman misalnya memperkaya diri sendiri atau ini sukses atau akan sukses, itu tujuannya untuk aku pribadi gitu. Tapi menurut aku bisnis itu lebih dari itu ya. Bisnis itu adalah di titik sekarang ini aku bilang itu tanggung jawab sih. Karena Klepot Popo harus bisa bertanggung jawab buat diri aku sendiri, buat ke-karyawannya juga yang bekerja di sini, yang mendapat penghasilan dari Klepot Popo. Sebaliknya juga buat customer, karena Klepot Popo nggak akan ada kalau nggak ada customer yang tetap keep coming back ke sini dengan makanan-makanannya yang harus konsisten. Jadi sebenarnya bisnis itu adalah tanggung jawab sih. Inspirasinya Klepot Popo gitu kali ya. Kalau dibilang inspirasinya apa, setelah buka gitu ya, setelah Klepot Popo ada, ya kalau inspirasi Klepot Poponya udah pastilah karena aku digedein sama Popo gitu, namanya Klepot Popo juga aku sering banget ngomong, itu juga bukan masakan Popo, tapi aku digedein sama Popo, jadi gratitude aku ke Popo lah. Inspirasinya itu lebih ke gimana mau share makanan Chinese itu ke customer. Jadi inspirasinya customernya sendiri sih, yang akhirnya demand-nya baik, inputnya baik terhadap makanannya Klepot Popo. Jadi bisa kedepannya menciptakan menu-menu lainnya yang kira-kira market belum tahu nih, mungkin sebenarnya ada Chinese food seperti ini. Nah ya aku share lewat Klepot Popo gitu sih. Sebetulnya Klepot Popo adalah makanan rumahan. Gimana makanan rumahan ini tidak aku exaggerate, tapi aku package menjadi satu kesatuan menu yang bisa dinikmati di dalam sebuah claypot. Tapi kalau konsep dari brandnya, Klepot Poponya sendiri, seapa adanya mungkin. Sebenarnya sih emang pengen jualan makanan doang ya, tanpa ada embel-embel tempat ngejual tempatnya kah atau apa gitu. Jadi bener-bener kalau dari aku pribadi sebagai ownernya Klepot Popo, lurus-lurus aja pengennya orang ke Klepot Popo, makan Klepot Popo, makan makanannya Klepot Popo. That's it sih, itu aja sih sebetulnya. Signature dish dari Klepot Popo. Kalau buat aku, customernya Klepot Popo tuh kayak punya signature dishnya masing-masing gitu. Dalam arti gini, kayak kalau orang kesini makan miswa tahu telur asin, besoknya pasti makannya miswa telur asin. Kalau kesini makannya siram telur matang, kesini makannya siram telur matang terus gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak substitute gitu. Tapi kalau ditanya berdasarkan 6 tahun Klepot Popo udah jalan, signature dish-nya sih aku harus bilang menu siramnya sih. Tapi kalau dari demand, dari sales yang terlihat dan orang paling banyak mesen apa, ya aku harus bilang siram telur matang atau telur mentah. Oke, kalau dari rasa yang mau Klepot Popo tonjolin, itu sebenarnya ya balik lagi ke makanan rumahan ya, makanan yang emang rasanya bikin kangen gitu.
Cuman kalau dari rasa kan ada kayak lebih ke manis, lebih ke gurih gitu. Tapi kalau dari rasanya sendiri Klepot Popo mungkin lebih banyak menu gurihnya dibanding menu manisnya gitu. Tapi dari semuanya itu bumbu yang kita pakai juga basic banget gitu. Nggak ada campuran-campuran bumbu yang membuat rasanya menjadi tidak familiar gitu. Jadi 6 menu di Klepot Popo saya yakin customer kesini makan kalau dari sisi rasa nggak ada yang aneh atau yang baru gitu ya, emang makanan rumahan. Klepot Popo tuh aku dalam menjalankan Klepot Popo gitu ya, buat aku tuh staff tuh aset. Jadi kalau kamu tanya staff itu kayak gimana, staff aku yang pertama pasti yang sudah lolos interview harusnya lumayan bisa bekerja sama dengan yang lain, karena interviewnya semuanya juga masih sama aku langsung gitu. Kalau ditanya orangnya seperti apa, kerja keras, mungkin sama kayak aku gitu ya, karena aku lumayan kerja keras gitu. Jadi kayaknya aku agak susah atau agak tidak bisa menerima kalau orangnya nggak bisa kerja keras. Kak Plo tuh sebenarnya galak, tapi sedikit galaknya tuh dalam arti kayak dia tuh pengen kita tuh jadi orang yang lebih maju lagi ke depannya, lebih baik lagi. Selama saya kerja di sini, saya belajar banyak lah dari beliau. Dari awal di Santa sampai pindah ke Sabang. Jadi kayak dia tuh ngasih masukan kepada karyawan-karyawannya dia dalam hal baik atau dalam hal apapun itu buat karyawan-karyawannya. Secara garis besar benang merahnya timnya Klepot Popo tuh orangnya mau berkembang lah. Jadi kalau mau berkembang dalam arti di Klepot Popo sendiri gitu juga, karena emang kekeluargaan banget. Buat aku ketika orang nggak atau cukup puas sampai di situ udah susah tuh bikin orang itu jadi maju, di mana orang itu bekerja untuk Klepot Popo, di mana kalau dianya nggak mau maju, Klepot Poponya gimana mau maju, kira-kira gitulah. Kalau keseruan mah mulai dari bikin papan logo, mulai dari nentuin nama, mulai ngadepin customer yang ya epic lah ya kalau customer mah. Jadi suatu ketika di hari Minggu ini pegawai saya yang bener-bener kena dampratnya gitu. Dia minta ladanya kebetulan waktu itu lagi habis, memang lada di meja gitu. Terus ya udah setelah dikasih tahu ladanya habis, waitersnya juga pergi gitu. Tapi yang ada di situ malah, kamu tahu nggak saya siapa? Ya mesti kayak biasa aja nggak gitu, kayak satu juga makanan Klepot Popo juga bukan fine dining nih, mohon maaf nih ya gitu, kayak biasa aja masnya gitu, nggak usah ngamuk-ngamuk gebrak-gebrak meja juga gitu. Jadi kadang-kadang ya buat saya sih itu exaggerate banget jadinya ya, karena saya cuma jualan makanan gitu dan harganya juga di bawah 50.000 semua. Bukan berarti saya mengecilkan value-nya dari makanannya Klepot gitu ya, tapi ya ada hal-hal yang nggak perlu dibesar-besarkan lah. Ini kalian baru lihat yang di depan gitu ya. Sebenarnya nanti Klepot Popo itu akan sampai belakang gitu. Yang di belakang masih renovasi. Mestinya kemarin Imlek buka, tapi mundur banget, jadi 1 bulan mundur, jadi Maret nanti kita buka grand opening the whole lantai ini buat Klepot Popo. Di belakang konsepnya juga agak beda, yang di depan ini mungkin lebih ke tempat makan yang decent, tempat makan yang nyaman, yang AC. Di belakang nanti feelingnya akan lebih kayak Sabang lantai 2 gitu, yang nggak ada AC, kipas angin, bisa smoking gitu. Di belakang nanti akan lebih main lagi, lebih seru sebenarnya. Kalau dari sisi ya mungkin orang akan bilangnya ekspansi, tapi karena tempatnya sendiri yang kita dapat memang cukup besar gitu. Jadi ya mudah-mudahan harapannya juga Melawai bisa punya customer baru, bisa punya repeat customer, bisa orang-orang selatan yang nggak tahu Klepot Popo mau nyobain, bisa diterima dengan baik di hati dan perut mereka masing-masing. Wanita-wanita di ya satu sih ya, mungkin kelihatannya kayak F&B tuh kalau dari depan gitu kayak jualan makanan gitu, that's it gitu. Tapi sebetulnya satu sih pasti orangnya harus menerima keribetan ya, karena menjalankan F&B itu udah ribet gitu, udah dari sononya udah ribet lah.
nggak mulus-mulus aja pasti gitu. Pasti ada preman, ada customer yang tadi kayak aku ceritain gitu. Yang pasti ribet ya. F&B tuh buat saya ribet gitu. Tapi kalau aku sih ya udah kecemplung ya udah gitu. Tapi kalau ditanya wanita di balik itu, aku yakin mereka paham betul arti sebuah keribetan dan pastinya kayaknya harusnya kerja keras ya, apalagi kalau yang di dapur gitu tahu dinamika dapur, wah itu epic banget gitu, dan seru banget gitu sebenarnya karena panas, ada pressure-nya tinggi gitu. Jadi orang yang bisa bantuin orang tapi bukan pakai duit tapi pakai tenaga, pakai kreativitas, pakai pikiran, pakai passion, ke situ sih. Aku emang lumayan merasa terbeban untuk membantu orang bukan dari miskin jadi kaya, tapi dari yang nggak tahu apa-apa jadi tahu mungkin gitu. Jadi kayaknya kedepannya 5 tahun ke depan aku bisa melihat entah dari Klepot Popo, entah dari apapun gitu ya, aku melihatnya sih seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, komen channel YouTube Turaber. Karetnya 2.